Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas salah satu informasi penting yang nggak boleh ketinggalan dan juga nggak boleh dilewatin. Ini pasti akan berhubungan dengan masa depan kripto. Nah, kira-kira apa sih informasinya? Langsung aja yuk kita bahas sama-sama. Oke, jadi pada saat video ini dibuat, harga Bitcoin itu masih berada di sekitar level 64.300. Kelihatannya nih teman-teman, sepertinya Bitcoin itu lagi berusaha untuk jebol resisten gitu ya, atau lagi berusaha untuk ngincar area 65.000. Nah, karena tadi pas waktu aku buka chart, Bitcoin itu kelihatannya udah mulai breakout di time frame yang kecil. Kemarin kita sempat bahas Bitcoin mulai membentuk pola penurunan ya teman-teman, tapi di sini kelihatannya dia udah mulai ada jebol resisten dan ini kelihatannya sudah mulai breakout nih teman-teman. Kemarin yang bilang bakal membentuk head and shoulders lah, atau aku juga kemarin sempat berasumsi dia akan membentuk pola double top seperti itu ya. Di tengah penurunan ini sepertinya sih gagal gitu teman-teman, dan semoga aja dia merealisasi pola inverse head and shoulders seperti yang udah pernah kita bahas ya teman-teman. Nah, ini kelihatan jelas banget Bitcoin udah mulai break dari sebuah pattern yang kelihatannya membentuk lower high dan juga lower low ya teman-teman. Di sini kelihatan, dan kalau kita ukur ya dari polanya, ini kemungkinan besar Bitcoin akan melanjutkan kenaikan seperti itu. Jadi ini tuh seperti pola flag ya teman-teman, entah itu bullish flag atau apa. Tapi kita nggak bakal fokus ke situ untuk video kali ini, karena kita mau bahas dari segi berita yang ada kaitannya dengan Changfeng Zhao ataupun CZ ya, kalau misalnya teman-teman familiar. Nah, untuk informasi juga nih buat kalian. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung kira-kira platform apa sih yang bisa dipakai untuk trading, bisa dipakai juga untuk ngelihat chart alias ada chart window-nya, terus bisa dipakai juga untuk ngelihat news. Semua udah jadi satu di aplikasi tersebut. Nah, di sini aku punya referensi untuk kalian. Jadi aku biasanya itu pakai platform MyTrade ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ini tampilan, kalau misalnya kalian itu buka di PC. Jadi tampilannya dia jernih banget. Terus kalian juga bisa lihat di sini sebelah kirinya ini ada kumpulan pair yang bisa teman-teman sesuaikan. Kalian mau lihat apa? Misalnya di sini ada forex, indeks, shares atau komoditas dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tinggal ganti-ganti aja. Kemudian juga kalian bisa gunakan akun demo dulu ya kalau misalnya masih belajar. Dan yang terpenting di sini untuk chart window-nya ini benar-benar jelas banget, karena sepertinya dia ada connect ke TradingView, tapi memang udah diadaptasi di sini teman-teman. Jadi kalian gak usah buka TradingView lagi, dan teman-teman juga bisa langsung akses berbagai macam berita ataupun news, trading plan, economic calendar, semuanya udah jadi satu di aplikasinya MyTrade. Jadi benar-benar ngebantu banget. Ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang masih pemula atau pemula menuju ke menengah menuju ke pro ya. Ini bisa pakai platform MyTrade ini karena memang so far aman, kemudian juga sangat simple, efisien tentunya untuk kalian yang pengen cuma menggunakan satu aplikasi aja gitu ya. Nah, untuk link downloadnya ada di deskripsi. Jadi khusus untuk bulan Agustus lagi ada bonus promo sebanyak $1.300, tapi buat teman-teman yang gabungnya itu melalui link yang ada di deskripsi aja. Dan kalau misalnya kalian mau join ke grup Academy Market Vision atau grup trading ya, aku juga open kuota. Teman-teman silahkan cek informasi lengkapnya ada di deskripsi seperti itu. Oke, jadi informasi apa sih yang mau kita bahas kali ini? Nah, ini berasal dari Thailand teman-teman, tapi informasinya ini dibawa oleh CZ gitu. Jadi buat kalian yang mungkin tadi waktu opening sempat ngedenger Changfeng Zhao, mungkin kalian tuh udah salah kaprah gitu. Jangan-jangan CZ bikin ulah lagi nih, ada apa gitu. Sebenarnya bukan mau memberitakan si CZ-nya ya, tapi memang dia bawa informasi ataupun berita yang berkaitan dengan kripto. Jadi teman-teman, melansir dari Cointelegraph, CZ itu memberikan informasi kalau Thailand sudah mengonfirmasi pajak keuntungan modal sekitar 0% untuk Bitcoin dan juga kripto. Wah, aku pas lihat berita ini teman-teman langsung excited banget karena
tentunya beda ya peraturan tersebut dengan negara-negara lain. Contohnya di Indonesia deh, kadang-kadang kita profit aja tuh dipajakin gitu kan teman-teman. Makanya kadang-kadang suka, aduh ya udahlah gitu, pajak buat bersama gitu kan, gak ada masalah juga. Tapi pas waktu lihat ini, wah boleh juga nih. Dan ini bisa menjadi peluang besar gitu untuk negara Thailand yang mungkin kedepannya bisa menjadi pusat dari perdagangan kripto. Ya mungkin probabilitasnya sama seperti Dubai gitu teman-teman ya. Nah tapi nih ya, untuk pembebasan pajak ini sebenarnya udah berlaku dari sekitar tanggal 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2029 teman-teman. Nah ini aku lagi buka informasi lengkapnya ada di website ini teman-teman ya. Tadinya tuh bahasa Thailand dan aku sama sekali nggak paham kalau misalnya versi originalnya nih kayak bahasa Sanskerta. Dan ini teman-teman sebenarnya ada beberapa syarat gitu ya. Setelah tadi aku baca-baca, syarat utamanya tuh transaksinya dilakukan melalui exchange, broker, dealer kripto yang udah punya lisensi di Thailand. Jadi kalau misalnya nggak punya lisensi nih teman-teman, sepertinya sih nggak bakalan dapet ya pembebasan pajak atau pajak 0% kayak gini. Dan ada beberapa keterangan juga di sini, bukan berarti semua aktivitas kripto tuh bebas pajak. Gitu. Jadi trading melalui exchange luar negeri itu tidak otomatis mendapat tarif 0% gitu ya. Kayak mining, staking, terus reward sama income crypto juga punya perlakuan pajak yang berbeda. Jadi semua kategori itu nggak langsung di-nolin gitu pajaknya teman-teman. Nah kalau misalnya seseorang menjadi tax resident Thailand ya atau tinggal lebih dari 180 hari, aturan pajak atas penghasilan dari luar negeri itu katanya juga perlu untuk diperhatikan teman-teman ya. Intinya nih, Thailand itu sebenarnya lagi mendorong negara mereka untuk menjadi crypto hub ya. Tapi ya istilah Thailand 0% crypto tax atau mereka memberlakukan 0% pajak gitu ya buat transaksi kripto itu sebenarnya harus dipahami sebagai 0% untuk capital gain yang memenuhi syarat. Gitu. Jadi bukan dalam artian semua keuntungan kripto itu udah pasti 0% gitu. Kayak tadi kita bahas ya cuma beberapa aja yang memang dikategorikan 0% gitu ya teman-teman. Nah, kalian bisa baca informasinya di sini, ini banyak banget sih. Tadi tuh aku sempat ketemu gitu informasi terkait si pajak kripto itu teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi mikir, wah kalau kayak gitu mendingan saya pindah aja gitu kan ke Thailand. Apalagi hari-hari mungkin transaksinya banyak ya atau biasa trading kripto atau yang lain. Pasti ngebantu banget. Nah, cuman balik lagi tadi kan mereka sebutin ya kayak transaksi yang pakai exchange atau broker dan itu yang udah punya lisensi baru tuh kena 0% pajaknya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai broker atau exchange global yang memang belum punya lisensi di Thailand ya nggak bisa dipastikan pajak 0% itu bisa diberlakukan gitu teman-teman ya. Mungkin analoginya kayak di Indonesia nih, misalnya Indonesia itu lagi membuat semacam campaign. Yuk kita dorong nih negara Indonesia buat menjadi salah satu negara yang ramah kripto. Oke, kita bikin misalnya ketentuan pajak 0%. Ya untuk para user yang trading kripto atau yang beli kripto dan lain sebagainya. Nah tapi dengan syarat mereka harus tradingnya itu di exchange atau broker yang udah punya lisensi OJK atau Bapepti misalnya gitu ya. Sama aja misalnya kalian pakai Binance atau pakai Bybit ya, pakai MyTrade misalnya gitu. Tetap aja kalian nggak bakal berlaku tadi tarif 0%-nya. Jadi memang bener-bener harus yang udah punya lisensi. Kira-kira kayak gitu analoginya. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu kirim-kirim kripto pakai wallet kayak misalnya MetaMask atau Trust Wallet. Terus kalian mining, staking di situ dan lain sebagainya, tetap aja peraturan kayak 0% di Thailand itu ya nggak berlaku gitu teman-teman. Jadi ya pasti akan ada syarat-syarat ataupun ketentuannya gitu. Cuman balik lagi berita kayak gini tuh positif banget ya, karena pasti para pelaku usaha, investor dan lain sebagainya mereka ngejar nih 0% ini karena ya lumayan banget kan ya, apalagi kalau misalnya persentasenya tuh didasari
berapa banyak profit yang kita dapat gitu, yang nggak flat gitu pajaknya. Nah, itu berarti bisa jadi kesempatan dan peluang bagi para pihak tersebut gitu teman-teman. Jadi ini berita positif ya sebenarnya untuk kedepannya. Semoga aja sih makin banyak negara-negara yang mengadaptasi atau mengadopsi ya peraturan tersebut. Oke teman-teman, jadi itu aja informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.